Senin besok, Pak. Oh, Senin minggu depan. Iya. Nah, Oh, oke Pak, nanti kita kopdaran. iya. Bolehlah kalau ini. Belum belum tahu sih mau nginep di mana, tapi udah ada planning. Kalau yang Oh ya, di Jogja udah. Ini kalau kita di agenda Solo lagi di Novotel di Gajah Mada. ya, ya kalau nggak padat aja, kalau agendanya padat mungkin Bapak Ya, bisa info aja. kontak-kontak. Kalau Bisa ini kunjungan ke kampus agendanya ya, ini Pak ya. apa? Iya. Eh, Agendanya liburan atau agenda bisnis Pak? Anak-anak, Oh, liburan anak-anak. anak-anak liburan jadi udah Sampai sekalian. sampai pertengahan Juli ya. Mm-mm. Habis dari Iya. Semarang, 2 hari lagi di Jakarta baru ke Lampung. Kemarin Oh gitu. dari tanggal 23 udah berangkat. 23 itu rangkaiannya kemana aja Pak? Dari Jakarta baru nyampe semalam nih di Solo. Oh, di Solonya. Oh iya Mm-mm. iya. Saya itu hari Sabtu Minggu di Nganjuk. Di Nganjuk ya Semarang Solo tapi Semarang Semarang Nganjuk cuman ya lewat aja Solo itu. Hmm. Baru Minggu malam nyampe Semarang lagi. Kebetulan kemarin cukup padat juga saya. Ada apa? Pengurus kalau di komunitas itu ada namanya Armornesia gitu. Mm-mm. Armornesia itu asosiasi trainer, mentor dan coach wirausaha gitu. Hmm. Nah, kebetulan saya pengurus Jawa Tengah dan kemarin ada yang pengurus dari Jawa Timur main ke Semarang gitu, Hmm. ngabarin. Ini kalau Semarangnya minggu depan, Senin depan, Senin, Senin. Senin Selasa ya Iya, kemungkinan ya. Rebo udah balik Oh ya, Jakarta. Senin Selasa berarti waktu itu sekitar tanggal 3 ya, 3-4 ya. Iya, betul. 3. Ya, Oh mungkin ya, available-nya sih tanggal 4 nih ya, Pak ya. oke oke. Mm-mm. Setiap tahun sering main begini Pak. Hampir sih, Pak. Oh iya iya. Ya nanti kapan-kapan kalau main di mana kita Kalau anak-anak liburan. kabar-kabar Pak. Jadi kita itu, Oh iya, ya siap. Jadi liburannya itu pas anak-anak libur, bukan pas Lebaran. Kalau Lebaran pasti macet banget. betul betul betul. Tapi pas musim liburan gini juga ini kok biasanya gate Tapi gate nggak tolnya sepadat itu, ditambah. Pak. Nggak sepadat Nggak sepadat Lebaran dan Tahun Baru ya. mudik. Iya, kan banyak yang mudik. Ya betul betul betul. Mm-mm. Oke, ini berarti di hotel Pak ya. Iya, lagi di hotel. Oke. Kalau di Solo kemana aja nih? Nah, belum tahu nih. Ada kakak saya sih ikut juga. Jadi dia itu kan udah dia kuliah di Salatiga, jadi sering ke sini. Jadi pokoknya apa-apa makan Oh itu udah iya. tahu tempat-tempatnya. Semalam udah di gudeg Oh presiden. iya iya. Iya. Jadi udah nggak pusing sih. Dia yang ngatur dah. Oh iya, ya mudah-mudahan seneng lah, seneng semuanya. Ya, sip. Oke Pak, kemarin terakhir sama Mas Randy sampai di pembahasan problem ya, problem statement Iya, problem. sudah terpilih semua. Sudah, Pak. Bisa ditampilkan Pak, yang dipilih apa aja? Kebetulan kan kemarin itu ada dikasih tugas ya. Ya, Pilih yang ya mana ini, paling ini kan. ya Nah, ada 100 ya yang kemarin dipilih ya. 100 yang ditampilkan ya. ya, pertama itu sih yang paling ini di sininya sih Pak, yang nomor 5 ini nih. Saya buka yang ini aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, kelihatan ya Pak ya, yang di WhatsApp yang Kelihatan, ada kursor kelihatan. kursor nomor 5. Oke. Ongkir mahal karena hitungan volume.
Jadi Oke. kendalanya itu tidak bisa untuk keluar kota, untuk ukuran-ukuran besar. Hmm. Heeh. Nah, jadi mungkin ada beberapa opsi yang ini nih, yang bisa bukan dilipat atau di apa ini? Kan ada tuh yang bisa dirakit gitu, Pak. Nah, ini nih. Betul, betul. Nah, ini penting sekali sih ini. Berarti kembali ke produksi nanti solusinya ya, Pak ya. Iya. Nomor kedua ini. Cuma itu Eh, aja, sama yang ini nih, konsumen itu sebagian besar itu mengutamakan harga murah. Nah, ini kalau saya lihat kendalanya itu gara-garanya ya mereka menjual ininya, promosinya di sini gitu loh, Pak. Soalnya kemarin saya pernah hmm, saya beli produk ini, produk yang murah itu di internet, ya. itu memang benar murah, tapi kualitasnya di bawah, Pak, di bawah harga kita. Nah, kalau kita mau bersaing untuk promosi, ya kita udah kalah duluan karena mereka ratingnya udah tinggi, udah star seller dan kemudian mereka udah menjual di atas 10.000 unit. Jadi kalau kita Hmm, baru mau masuk di marketplace, apa namanya? hmm. Kita kita di bawah-bawah lah, intinya seperti itu, Pak. Nah, kemudian satu lagi Oh, yang saya lihat ya. di marketplace itu kemarin apa ya? Satu lagi itu. Nah, itu ada yang murah. Sebenarnya saya masih bisa lebih murah dari mereka, Pak. Paling murah itu waktu kapan hari itu kita lihat itu paling murah itu 30.000 per unit di Shopee misalnya Oke. ya, di Shopee. Hmm, Sementara saya jual di ini aja di grosir itu 26 ya. ribu dengan kualitas masih di Hmm, atas yang di marketplace. oke. Artinya tinggal tambah budget 1.000 apa 2.000 rupiah untuk packaging pun masih masuk sebenarnya. Hmm, Jual 29.000 masih bisa masuk. Dan saya malah perhatikan itu lebih apa namanya itu kalau saya perhatikan lebih untung karena dia bisa pembayaran cash kan, bukan kayak ya. saya masukin di toko-toko. Toko-toko itu tunggu sebulan, 2 bulan baru dibayar. Nah, itu yang Oke. saya udah pikirkan lama. Cuma untuk memulai strategi masuk ke digital itu sebenarnya salah satu alasan saya ke sini gitu, Pak. Oh, ya. Mm-mm. Oke. Ada 5 kalau diurutkan berarti yang pertama yang menjadi isu utama Mahal. yang nomor 5 ya, Ya, ongkir mahal ya. ya karena volume. Tapi kalau yang ukuran kecil sih masih masuk, Pak. 40 60. Soalnya kalau udah hitungan 2 kilo, 3 kilo itu udah susah dan kendalanya nanti penyok-penyok gitu. Hmm, Kalaupun dapat murah gitu ongkirnya ya. Kan kalau udah pakai ya. kargo itu pasti dibanting-banting kan, Pak. Betul, betul, betul. Kalau kargo. Ya. Ntar saya tulis di PPT. Setelah nomor 5 yang mana Pak? Yang kedua. Eh, Konsumen sebagian besar mengutamakan harga murah. Harga murah. Oke. Nah, berarti ya. Kalau kemarin nomor Ya. 7 ini kita udah bahas sama Pak Randy. Ya. eh, Ininya repot nanti, Pak. Jauh urusannya. Apanya? Ini Oh sebenarnya gitu ya. daging. Nomor 7 ini daging. Cuma repotnya itu nggak karuan nanti. Akhirnya kita coret Hmm. kemarin, Pak. Nomor 7.
Oke. Mm-mm. Oh, nomor 7 repot ya. Oh, parah, Oke, Pak. oke. Eh, apa Pak stucknya? Di bagian mana? Di itu kan pertama dulu TKDN. Oh ya, oke. TKDN itu oke lah kita masih masuk ya. Nah, terus yang kedua itu nanti pembayaran. Itu kan otomatis butuh modal banyak tuh, Pak. Sekali ngorder kan banyak. Ya. Udah gitu ketiga dampaknya nggak rasional di harga. Harusnya 300.000 bisa jual 2 juta, Pak. Hmm. Pembagiannya itu. Bukannya oke lah itu urusan lah ya kalau misalnya hati nurani apa segala macam. Tapi secara Hmm. profesional aja kalau suatu saat nanti ada penyelidikan, ya kan? Kalau ada Oke. tuh diperiksa-periksa segala lah. Artinya nggak pas banget lah. Kayaknya repot. Oke. Kalau nomor 7 kita lewati, tadi nomor 1, nomor 5 yang ongkir mahal. Nomor 2 harga. Mm-mm. Mm. Nomor 3 Nomor tiga solusinya mungkin yang perlu nanti dipikirkan ya Pak ya. Solusinya itu biar portable sehingga nomor sebelum satu terjawab. sebelum solusi Pak, kita baru bahas yang problem. Itu yang tadi itu sih Pak apa itu termasuk solusi apa itu kalau antara diturunin harga atau bertahan di harga yang itu Pak, yang tadi masalah harga. Belum Pak, belum. Kita masih bahas apa problem dulu. Nanti solusi itu gini. Pada saat kita mau mengenali who has the problem, siapa yang punya masalah ini gitu. Mm-mm. Jangan-jangan karena Pak Dharma sudah terbiasa di B2B, kemudian Mm-mm. ngelihat ngelihat marketplace itu kan B2C ya. Mm-mm. Nah, itu bisa jadi nanti justru permainannya dirubah. Perubahannya adalah yang satu dimainkan di B2B-nya tetap dipertahankan, Mm-mm. kemudian Pak Dharma bisa membuat satu brand khusus untuk B2C, sehingga harganya tidak benturan. Hmm. Seperti Hmm. apa namanya, amunisinya jadi dua, Pak. Ya, ya, ya. Yang apa, yang B2B yang sudah jalan tetap dipertahankan sebagai backbone-nya bisnis karena mungkin dagingnya masih enak gitu, masih bagus, Mm-mm. masih bisa dimainkan. Tapi Mm-mm. untuk menggarap segmen market yang B2C, itu Mm-mm. Pak Dharma menyusun satu varian produk yang memang sasarannya untuk B2C. Yang Mm-mm. B2C ini justru yang mengambil USP yang paling dekat dengan customer yang retail itu. USP Mm. ini unique selling point karena bisa jadi isunya bukan lagi di harga. Karena kalau yang kita lihat di harga itu nggak akan pernah ketemu ujungnya, Pak. Ya, Kalau ya. kita perang harga itu nggak pernah ketemu ujungnya sampai sampai sama-sama tewas gitu baru mati semua baru harganya itu nggak relevan. Hmm. Tapi USP-nya mungkin menggunakan apa? Menggunakan entah itu di bahan atau eksklusifnya atau tahan lamanya atau garansinya. Ini kan apa namanya? USP yang bisa dimainkan di B2C. Gitu, Hmm. Pak. Tapi kita belum bahas itu ya karena kita belum mempertajam problemnya. Jangan-jangan yang kita bahas ini belum merupakan problem utama. Oke, saya tampilkan di saya dulu aja, Pak ya. Ya. Kan tadi di sini kan, Pak. Ya, betul.
ongkir mahal karena hitungan volume, konsumen sebagian besar mengutamakan harga ketimbang kualitas. Ini mungkin kalau kita mau bagi dua, berarti problem issue yang eh, ini lebih ke B2C. Kita nanti bikin yang B2B. Yang selama ini B2B kan eh, Pak Dharma jualannya kan grosir ya, langsung ke distributor ya. Mm-mm. Nah, pernah nggak Pak menanyakan ke mereka terkait problem yang mereka hadapi sebagai distributor? Nah, yang mereka hadapi ya itu Pak, mereka kalah sama online. Jadi mereka ini kan Oh, nganfas di mereka. luar kota yang tadinya Oke. mereka bisa jual dengan harga mahal di sana. Nah, tiba-tiba harus nurunin harga dan masih mending udah nurunin harga pun tetap itu salesnya jadi berkurang karena sebagian dari mereka itu belinya online, khususnya ukuran-ukuran kecil. Hmm. Mm-mm. Oke, berarti tetap online ini, tapi Bapak mau mempertahankan jaringan distributornya enggak? Nggak usah sih Pak ya, karena banyak kendala seharusnya sih kalau Oh jaringan gitu. digital. Jadi itu dipangkas pun nggak ada masalah. Nggak ada Oh agreement gitu. apa sama mereka nggak ada masalah. Oke. Mm-mm. Baik, berarti justru rencana langsung masuk ke B2C ya. Ya, kalau bisa. Berarti berarti nanti marketplace-nya Pak Dharma itu semacam outlet factory ya, factory outlet. Ya, betul. Ya, factory outlet. Oke. Baik, untuk yang ongkir mahal karena hitungan volume Mm-mm. ini dari 1 sampai 7-nya kita urutkan dulu. Nanti baru kita bahas satu persatu, Pak. Who has the problemnya? Mm-mm. Oke, dari sini nomor 3 apa, Pak? Nomor Mm, 1 ongkir, nomor 2 ini jadi dicoret nggak nih? Yang nomor 7. Coret aja lah ya Pak ya, kayaknya berat itu. Oke, baik. Berat, berat. Kalah fitur dengan gadget kemarin pas di iniin di tapi ke depan sih kayaknya bisa jadi itu Pak. Kalah fitur dengan bukan gadget ya. Papan tulis digital Pak. Di digital itu kan ada Oh iya, yang kecil itu Pak. iya. Saya pernah pakai sih itu di sekolah-sekolah yang dapat bantuan dari pemerintah. Itu Iya, papan tulisnya diganti digital semua. iya. Tapi sebatas di lab sih, belum di kelas-kelas belajar. Jadi misalnya di mereka ada 4 lab, itu 4 labnya dikasih 2 papan tulis digital. Oh, itu yang besar ya Pak ya? Enggak, yang ini yang kecil juga Besar. Pak. Ini ada yang kecil Pak. Oh, Yang anak-anak itu sekecil 30 kali 40 sekecil buku. Jadi oh, yang kecil yang ini ya, apa? kayak Iya, iya, iya. wakom-wakom gitu Pak. Iya, iya. Harganya juga murah itu. Kayaknya cuma Iya, 40.000, iya. 30.000. Itu Ya, bisa dimasukkan dalam tas ukuran segitu. Dia nggak perlu oke, ini. Oh, ya itu pengaruh masuk itu Pak. Kalau fitur dengan papan tulis digital kali ya, bukan gadget. Kalau gadget nggak. oke. Mm-mm. Mungkin masih bisa diatasin kalau gadget ya. 3. Ini nomor 3. Nomor 4. 3 dicoret juga Pak. Yang nomor 3 itu dicoret kayaknya nggak perlu. Jarang orang yang bisa customize lah. Oke. Hmm, Pilihan warna yang tersedia juga mungkin segmen pasarnya kan umur usia 3 sampai 7 tahun mungkin yang suka pilih-pilih warna ya. Nomor satu Oh, juga. iya, betul. Mm-mm. Nggak relevan ya. Mm-mm. Nah,
tidak mudah dilipat atau digulung. Nah, ini nih artinya yang portable aja sih. Nggak mesti dilipat Oke, atau portable. portable. Ini boleh nih 4. Nah, itu. Oke. 4 ini aja ya. Mm. 4. Sekarang kita buat problem statement-nya, Pak. Problem statement ini kan jurusnya ini, Pak. Apa namanya? Kalimat yang kita pakai. Oh, bentar. Tadi itu what ya, Pak ya. Kok hilang? Gimana? Yang pertama itu what is the problem ya. What is the problem? Betul. Problem statement itu yang ini nih. Eh, banyak orang yang mau makan mie tapi tidak mau repot. Mm-mm. Banyak orang yang mau kirim barang ke luar negeri dalam semalam. Nah, kalau di nah ini kelihatan nggak, Pak? Hmm, kelihatan, Pak. Ya, jadi kita akan bikin problem statement-nya dulu, Pak. Banyak orang yang mau titik 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 tapi tidak titik titik titik. Sekarang kita bikin problem statement 1 sampai 4. Nomor 1, ongkir mahal karena hitungan volume ya. Mm. Nomor 2, konsumen sebagian besar mengutamakan harga murah ketimbang kualitas. Nomor 3, salah fitur. Iya, portable. Oke, kita mendapatkan 4 problem statement ya. Untuk berikutnya kita validasi apakah problem ini sesuai dengan kondisi pasar kita. Ini akan kita bandingkan ya. Jadi kalau kita mau masukkan kategori whiteboard itu kategorinya kebutuhan apa keinginan ya, Pak? Kebutuhan ya, Pak ya. Karena semua orang anak-anak sih kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Hmm. Kalau di kategori bisnis, dia masuk kategori bisnis apa ya? Hmm. Pilihannya apa aja, Pak? Sebentar.
Pilihannya kayak kita punya KBLI itu, Pak. KBLI di bisnis, itu kan Mm-mm. kategorinya banyak ya. Ada kuliner, fashion. Kalau kreatif itu kan ada kuliner, fashion, handicraft. Kemudian ada edukasi, ada Ada dua, Pak. apa? Ada Ada dua, Pak. Yang anak-anak sama gimana? ada dua, Pak. Untuk Apa coba? peralatan tulis kantor Oh iya, sama bisa ke edukasi, edukasi anak, peralatan tulis perlengkapan, peralatan. eh, Ya, ATK, alat tulis ATK. kantor, Mm-mm. sama peralatan edukasi anak. Edukasi atau mainan ya, mainan kayak mainan edukasi gitulah untuk yang kecil-kecil ya. Kemarin sudah dikirim, Pak ya, yang product knowledge-nya. Udah, Pak. Oh, belum ada ini ya, belum ada gambarnya ya. Belum. Bapak bisa menampilkan foto-foto produk enggak, Pak? Hmm. Bentar ya, Pak ya. Foto-foto. Hmm. Kayak gini, Pak. Oh, gitu. Yang kecil. Ini whiteboard yang kecil. Ya. Oke. Kalau Terus yang varian gede, lain? varian lain pakainya Yang tadi ukuran berapa ya? 40-60, Pak. 40-60. Ini yang flip chart, Flip chart. Oke. 60-90. flip chart, terus ada yang pakai kaki. Nggak ada di sini lagi, Pak. Oke, nggak apa-apa, Pak. Hmm. Oh, bukan. Kurang lebih kayak gini ya.
Dulu pernah buat blognya. Nah, kayak gini, Pak. Oh ya. Nah, ini produk-produk saya dulu. Tapi masih Pak ini. Ini kayak gini-gini kan udah nggak laku, Pak. Oh ya. Movibot ini udah digital semua. Betul Bang-bang betul. itu, Pak, kurs-kurs ini. Nih, dulu juga kita masih bikin mading, softbot. Iya iya. Sekarang tergantikan dengan Videotron ya. Iya. Nah, Di sekolah juga sebagian sudah pakai Videotron tuh Pak yang di madingnya tuh. iya, makanya itu. Kalau inilah, ini whiteboard kakinya, Pak. Iya. Hmm, movie board. Sekarang yang masih dijual yang kecil tadi Pak, yang ada bonus apa penghapus itu sama spidol. Kan saya baru, jadi kan selama ini yang jual online itu istri. Dia jual papan Ya. tulis. Nih ya, Shopee. Dia cuma jual biasa aja. Dia, ah, dia yang megang. Jadi dia itu jual papan tulis, Pak. Ya. Papan tulis, dia nggak ada paket-paket itu. Hmm. Dia nggak ada paket-paket. Nah, kayak gini-gini. Kayak gini doang dia jual-jualnya begini. Lumayan sih Oh. penjualannya karena memang kita bagus kan Iya iya. eh, produknya. Jadi reviewnya bagus sekalipun ya ada ini. Nah, saya nggak pernah perhatiin marketplace, Pak. Hmm. Terakhir-terakhir ini saya lihat kok kenapa jadinya penjualan offline-nya juga berkurang, online juga gitu-gitu aja. Saya cek, nah ini nih kayak orang-orang ini yang plus ini udah 6.000, dia paling nggak nyampe 1.000, paling 600 700 gitulah. Ini udah 6.000. Hmm. Saya perhatikan ternyata karena ini ada sekalian gitu loh, ada Bonus. Oh, ya, ada bonusnya. ya, ada bonus ini. Padahal murah ini, cuma Rp1.000. Tapi Bapak tahu enggak 6.500 terjual itu tekniknya bagaimana? Nah, itu tuh yang belum saya ngerti. Yang saya cuma Ya, yang saya perhatikan gini doang. Dia ada ya. ini, udah. Ini analisa data digital ini 6,5 ribu terjual, Mm-mm, kemudian 2,8 ribu penilaian. mm-mm. Ini yang diduga penjualan aslinya itu bukan 6.500 Pak. Jadi gimana itu? Ini biasa kalau di marketplace itu ada istilah namanya fake order ya. Fake order ini untuk menaikkan reputasi toko. Nah, gimana cara buatnya itu, Pak? Jadi Bapak bikin produk-produk yang dibuat murah harga 500 rupiah atau 1.000 rupiah.
gitu. Kemudian eh, Bapak hubungin teman-teman sendiri untuk order atau mungkin di order sendiri menggunakan alamat yang berbeda, menggunakan akun yang berbeda, kemudian dikirim, kemudian di-review sendiri sampai apa namanya? Kan kalau beli harga Rp500 atau Rp1.000 itu dibuat penjualan 100 itu kan cuma 100.000 Pak transaksinya. Hmm. Tapi terdeteksi di toko Shopee-nya, di toko marketplace-nya itu kan berarti laku 100 pieces. Hmm. Kalau mau dibikin laku 1.000 pieces ya tinggal dibikin 1 juta aja transaksinya. Otomatis tercantum 1.000 terjual 1.000 pieces. Terjual 1.000. Nah, setelah mendapatkan apa namanya reputasi penjualan ribuan itu baru dikembalikan ke produk aslinya. Produk Harganya aslinya yang dengan dirubah. harga dengan dengan harganya aslinya. Tadinya harganya dibikin Rp500, Hmm. tapi diorder oleh rekanan sendiri. Oh, itu sah-sah aja ya, Pak ya? Nah, kalau di marketplace sah, Pak. Karena bahkan dulu beberapa itu memainkan cashback ya. Jadi dapat dapat uangnya dari cashbacknya Shopee gitu yang seller ya. Padahal itu yang order saudara sendiri, teman sendiri. Ngirimnya juga cuman ke tetangga beberapa blok gitu. Oh, Ada yang dikirimnya cuman kardusnya aja gitu. Tapi di review bagus karena sudah dikondisikan. iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Berarti bisa juga ya Ya, kayak gitu nanti kalau bikin toko baru gitu ya, Pak ya? betul. Jadi memang memang sebagiannya juga menggunakan teknik itu karena mereka tidak apa namanya dia punya algoritma yang nggak sampai memverifikasi jenis produknya selain apa review dari customer. Nah, kalau customernya orang-orang kita sendiri, dia ngasih review bagus-bagus meskipun nggak ada isinya. Iya, iya. Nah, ini toko istri, Pak. Oh ya, produsen whiteboard. Kalau ini Oke. real semua, kalau yang ini, Pak. Real semua ya. Ya, ini cuma laku begini. Iya, 483 ya. Hmm. Dia dapat nilai 4,8 ini real semua, Pak. Bukannya, Hmm, bukan yang fake ya. bukan fake, bukan berbayar. Oke. Saya belum pernah eh ngiklan juga, Pak. Iklan di Shopee. Ya, Belum, belum. Pernah ditawarin jadi star seller gitu ya, Pak ya? iya. Hmm. Biasanya kan ada yang nawarin. Enggak, belum pernah diambil. Pernah ditawarin tapi enggak diambil. Oke. Oke, Pak. Tadi yang downloadnya udah. Ini mah Yang mau ditampilkan apa ya? tutorial itunya buat menunjukin fotonya aja sih tadinya seharusnya yang pakai kaki. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Hmm.
Ini semua video bikin sendiri, Pak. Iya, bikin sendiri. Oke. Ini bahannya apa, Pak? Kok kayaknya tebal banget ya? Gimana, Pak? Bah bahannya apa ini? Metalnya ini. Kok kayaknya tebal banget? Oh, dol biasa. Galvalum. Bukan, dol biasa yang warna hitam. Hmm, ini karena semua dilapis plastik ya? Ya, Oh, yang terlihat. Oke, oke. itu, Pak. Semua kita bikinin, udah promo apa. Cuma nggak ada yang maksimal. Iya, iya, iya. Tapi nggak sampai dead stock ya? Apa ada yang Enggak. dead stock? Nggak ya? Oke, kita lanjutin, Pak. Em, sekarang coba kita, ini boleh di close dulu, Stop Pak. share. Di stop share. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan isu yang pertama atau elemen yang pertama yaitu what is the problem. Nanti problem ini akan kita validasi seberapa besar pasar yang punya problem itu. Karena ada beberapa yang mungkin apa yang kita dapatkan tadi dari 4 problem statement, dari mahalnya, murah, apa harga ongkirnya yang mahal atau harga produknya yang murah atau fitur yang banyak atau whiteboard yang portable ini kita validasi apakah problem statement ini relevan atau tidak. Kalau nggak relevan, maka kita boleh mereview ulang, merevisi, mengganti karena mungkin pasarnya sudah nggak ada atau pasarnya sudah jenuh. Karena bagaimanapun tetap yang kita jadikan patokan dasar utama bisnis kita adalah market atau pasar. Nah, benarkah isu yang kita kumpulkan itu isu yang sesuai? Nah, sekarang kita coba eh, mempertajam dulu. Bentar, Pak. Saya ambil minum sebentar. Ya.
Oke, ini kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi mungkin ini bukan hal yang baru buat Pak Dharma karena market segmentation, positioning, target market ini suatu hal yang biasa ya. Nah, tapi ini review sedikit aja. Jadi ketika membahas market itu kita membagi beberapa klaster atau beberapa segmen. Segmen pertama ada kota kelas 1, ada kota kelas 2, dalam negeri atau luar negeri. Yang dimaksud kota kelas 1 itu ada kategori bisnis tertentu yang memang kawasan itu sangat berpengaruh. Contoh, bisnis properti ya. Properti itu begitu masuk di kota, ibu kota provinsi, maka nilai properti itu naik atau tinggi. Dengan spek yang sama ketika masuk di kota kelas 2, nilainya nggak setinggi kelas 1. Kalau di Jawa Tengah itu yang masuk kategori kelas 1 itu kota Semarang, kota Surakarta, kemudian itu yang kelas 1 ya. Kelas 2 itu kayak Purwokerto, kemudian Magelang, kemudian kalau di dekat Semarang ada Ungaran atau Kabupaten Semarang, itu kota kelas 2. Nah, ini perlu eh, kita pertajam dulu sebelum betul-betul tadi menentukan harga yang tepat, karena isu harga itu adanya di mana gitu, jangan-jangan bukan di kelas kita. Ini geografis. Kemudian yang kedua demografis. Ini meliputi gender, usia, kelas ekonomi, dan pekerjaan. Ini bukan hal yang asing ya. Kemudian behavior. Nah, behavior ini perilaku kebiasaan. Kebiasaan pembeli kita ini termasuk orang yang tadi searchingnya itu di mana, di Google atau di sosmed, atau di marketplace. Jadi kalau searchingnya di Google berarti produk-produk yang kebutuhan. Kalau di sosmed produk-produk yang merupakan keinginan. Kalau di marketplace, karena marketplace sekarang itu juga menggunakan fitur sosmed, maka beberapa orang masuk marketplace juga cuman iseng, meskipun tidak sedikit yang butuh. Ini behavior. Nah, yang keempat ini minat preferensi. Nah, sebetulnya paling valid itu kalau kita mau mempertajam pasar, itu kita memvalidasi dari pasar yang existing. Jadi misalnya Pak Dharma sudah punya daftar database customer, kemudian di riset ulang, customer itu disurvei. Customer yang selama ini existing itu disurvei, kira-kira pembelinya itu selama ini yang paling tinggi di daerah kota mana. Kemudian kelas ekonominya berapa. Kemudian perilakunya apa, minat preferensinya dari mana. Jadi dia kalau mau beli itu nanyanya ke siapa gitu. Nanya ke orang apa ke digital gitu. Atau ada bagian tendernya sendiri. Jadi kadang kita ini kalau sudah masuk ke proyek pengadaan, itu ya preferensi paling utama ya mendekati bagian pengadaan ya. Kalau pembelian, karena mau sekuat apapun kebijakan perusahaan, bagian pengadaan itu yang biasanya punya rekanan sendiri. Kemudian tadi isu ongkir itu saya pernah mengalami Pak. Tahun 2011 sampai 2015 tuh kami pernah menjadi supplier bantal guling. Bantal guling itu waktu itu kita sudah masuk digital. Awalnya kita jual ke retail B2C. Ternyata yang ngubungin kita itu hotel, rumah sakit. Akhirnya kita rubah, brandingnya kita rubah dengan tagline produsen dan supplier bantal guling. Tadinya itu cuman jual bantal guling aja. Nah, karena yang ngubungin tuh rumah sakit dan hotel, akhirnya kita nggak lagi jualan
paket-paket retail, Pak. Kita jualannya semuanya grosir. Paket-paket besar. Kalaupun satuan, orang mau beli satuan itu ada pembelian minimalnya. Minimalnya 3 pieces. Nah, ternyata bantal guling itu tadi problemnya adalah di ongkir karena proses vakum yang digunakan, yang kita pakai itu belum cukup mampu teknologinya untuk bisa membuat bantal itu menjadi betul-betul apa lempengan gitu, betul-betul lempengan yang tipis. Karena mesin kita masih mesin yang vakum biasa gitu, bukan vakum yang besar. Nah, sehingga ketika dijual retail itu jadi terkesan mahal, tapi ketika dijual grosir atau dijual partai besar itu jadi relevan. Akhirnya kita itu masuk di dari Jakarta sampai Indonesia Timur sampai Raja Ampat itu kita kirim Pak ke hotel dan rumah sakit. Kami berakhir itu pada saat kena hack. Jadi tahun 2015 atau 16 itu. Jadi toko kita itu betul-betul hilang Pak dari Google hilang. Kemudian setiap searching nama produk kita itu muncul foto-foto gambar produk kita. Tapi kalau diklik itu masuk ke toko orang lain. Wow. Jadi dan kami waktu itu belum tahu caranya mengembalikan eh, mengembalikan kondisi itu gitu. Sehingga setiap orang yang mau repeat order pun kita hanya mengandalkan database customer kita sendiri yang sudah existing. Kita kesulitan mencari pelanggan baru, pembeli baru karena yang beredar di Google itu setiap produk kita diklik itu larinya ke toko-toko orang. Toko-toko orang yang itu fotonya foto kita. Jadi persis kita tahu betul apa namanya motif bantalnya, motif sarung bantalnya, kemudian eh, angel fotonya itu betul-betul milik kita. Jadi mereka menggunakan, saya waktu itu belum tahu teknologi tentang hacking ini. Akhirnya gara-gara itu kita ini apa bergaul dengan komunitas Black Hat ya. Waktu itu Black Hat ini komunitas hacker di Semarang itu apa eh, komunitas underground yang memang mereka ini mayoritas di dunia mayanya itu anonim atau pakai name yang lain dan kita nggak bisa mendapat info yang valid kalau bukan bagian dari mereka gitu. Tapi minimal saya waktu itu kenal 1-2 orang yang menceritakan itu bagaimana caranya mereka kalau hacking. Tapi rekrutmennya yang saya nggak bisa join karena untuk bisa bergabung di komunitas mereka itu ini Pak eh, jalur masuknya itu jadi istilahnya kalau di hacker itu cardingan. Sebetulnya sudah bukan hacker lagi nih, cracker ya. Pernah dengar Pak istilah cardingan? Belum kalau itu. Cardingan. Cardingan atau carding itu mencuri kartu kredit orang. Jadi, Oh, card. belanja Oh. belanja tapi pakai card orang lain gitu. Hmm. Itu kalau sudah berhasil baru dianggap sebagai anggota, Pak. Itu kayak di Jogja atau di apa nah tuh di Klaten ya sempat kalau rekrutmen gengnya mereka itu kan ada istilah kelitih kelitih itu di daerah Klaten sama Jogja itu. Kelitih itu perilaku vandalisme anak-anak yang ngelemparin batu apa-apa ke kendaraan yang lewat sampai si apa pengendaranya itu berhenti atau terluka. Ya, kalau sudah berhasil itu apa namanya jadi anggota jadi anggota geng mereka. Jadi itu sehingga perilaku vandalisme itu tanpa alasan, cuman karena open recruitment aja. Siapa yang berhasil menghentikan kendaraan atau membuat orang luka, maka jadi anggota gitu. Bisa, Nah, bisa. di dunia hacking juga begitu, Pak. Hacking cracking itu begitu. Jadi betul-betul hilang. Jadi website kita yang tadinya kita biasa iklan bulanan, kemudian
Waktu itu Lazada dan Zalora belum sebesar sekarang. Karena teman-teman yang mengoptimasi website saya itu adalah orang-orang yang juga mengoptimasi di Lazada ya. Eh, Hmm. Karena kalau misalnya mereka secara profesional, itu memang mahal jasa mereka. Tapi karena teman sendiri, itu paling dia bantuin, dibayar sekedarnya pun mau. Karena Hmm. Hmm. eh, para aktivis e-commerce ya, internet marketers atau digital marketer itu, mereka kadang dibayar nggak mau, Pak. Hanya paling kita ajak ngopi, kita kasih secangkir kopi udah seneng. Gitu, kalau pas lagi seneng ya. Atau pas lagi nggak seneng itu kak, lagi nggak seneng nggak perlu dibayar pun kadang menghabisin apa website seseorang itu tanpa dibayar cuman apa kayak semacam eh, memenuhi tantangan aja gitu. Siapa yang bisa menghilangkan website ini gitu. Kan dulu apa tahun 2010 sampai 2015 kan banyak kejadian-kejadian internasional ya. Ya. Eh, yang itu eh, buat mereka itu cuma taruhan pizza atau taruhan kopi gitu untuk ngilangin website. Maka ini oke kembali ke sini ya. Jadi kita mau masuk ke wilayah digital itu bukan berarti lebih murah, bukan berarti lebih efisien atau lebih efektif. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan dunia retail atau dunia offline. Secara anggaran, secara pengelolaan itu nggak jauh beda. Tapi resiko ini perlu saya sampaikan. Bahwa tadi misalnya ada relate kesesuaian antara yang dihadapi Pak Dharma dengan apa yang kami hadapi dulu. Eh, saya beli apa tuh bahan yang namanya Dakron itu cuma setengah ton per eh, seminggu ya. Seminggu sekali kita belanja bahan itu setengah ton atau 500 kilogram. Itu Hmm. ukurannya menghabiskan seperempat atau separuh gudang, Pak. Kenapa kita nggak bisa belanja lebih banyak? Karena gudang kita nggak cukup. Itu pun Hmm. baru bobotnya baru segitu. Artinya kalau dipakai buat produksi bantal dengan bobotnya hanya 800 gram atau 1 kilo. Kalau 1 kilo kan berarti cuma bisa 500 bantal itu. Hmm. Iya, 500 bantal itu kan nggak banyak. Gitu. Sama kayak mungkin apa Bapak bikin papan atau whiteboard ini yang ukuran besar itu 100 itu nggak banyak, tapi Makan tempat. bahan baku makan tempat, bahan baku dan peripheralnya itu udah makan tempat. Nah, Betul. eh, sehingga waktu itu teknik yang kita pakai hanya ini Pak, apa? Kalau misalnya jualan retail menggunakan apa ongkir yang sama, itu kita nggak masuk. Nggak bisa Hmm. karena konsumen pasti keberatan di ongkir. Bantalnya sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, ongkirnya nggak sesuai. Karena beberapa ongkir itu lebih mahal dari barangnya. Hmm. Hmm. Betul. Betul. Ya, nah eh, kalau di area apa grosir itu kita langsung kerjasama dengan ekspedisi, baik untuk kulaan maupun kirim. Nah, di ekspedisi ini yang waktu itu banyak promo, itu ekspedisi-ekspedisi yang untuk apa besar. Nah, maka Hmm. kalau Pak Dharma mau masuk B2C, eh, ya dari B2B ke B2C, maka isu ongkir, isu murah, isu fitur, sama isu portable ini nanti kita pertajam. Penajaman pertama adalah eh, survei ke existing, Mbak. Bapak Hmm. mungkin ini kan besok mungkin kita banyak liburnya nih karena musim lebaran dan liburan ya. Hmm. Hmm. Nah, ini yang perlu disurvei, Pak. Pembeli yang kemarin itu siapa aja dan
eh, siapa aja dengan profil ini. Who they are, mereka siapa? Apakah individu, atau corporate, atau sekolah, atau lembaga sosial. What they do, mereka bidangnya apa? Kalau individu kerjanya apa? Kalau lembaga itu bergeraknya di bidang apa? Why they buy, mengapa mereka beli? Gitu. Hmm. When they buy, kapan mereka beli? Why-nya ini berarti kebutuhan mereka itu apa gitu. Kalau when-nya itu siklusnya. Kan kita kalau di bisnis ada istilah peak season, low season gitu. Hmm. Saya belum tahu kalau whiteboard ini seasonnya bulan apa nih gitu. PAB, Tapi tahun Pak ajaran Dharma sendiri punya enggak? baru. Tahun ajaran baru, Pak. Ada sih. Ya, Oh, tahun ajaran musimnya baru. sekarang ini. Oh, musimnya sekarang ini ya. Hmm. How they buy. Nih, how they buy-nya ini yang nanti kita pertajam. Mereka ini selama ini belinya itu searching sendiri atau berdasarkan referensi atau berdasarkan langganan aja gitu. Tapi kira-kira Pak Dharma punya enggak ini database customer-nya Ya untuk itu tadi, disurvei? Pak, karena B2B. Kenapa? Karena B2B tadi itu ya, Pak, bisnis to bisnis Iya, ya. iya, Jadi kan udah tahu, Pak, kalau eh, siapa mereka gitu kan udah tahu. What iya, they do. Mereka biasa beli untuk dijual lagi kan. iya. Kenapa mereka membeli ya untuk biasa, untuk dagang. Kapan ya pas lagi kosong, itu aja pas lagi kosong. Jadi kita nggak tahu behavior Mm-mm. customer mereka seperti apa. Intinya itu ya Bisa kita nggak taunya Pak Dharma menanyakan ke mereka tentang profil customer yang beli ke mereka? hmm, nggak mungkin ya Pak. Misalnya nih, kan mereka punya toko tuh. Mereka itu Iya, kan ada dua jenis. Satu punya toko sendiri, kedua mereka nganvas keluar kota. Nah, yang oke. nganvas ini mereka nganvasnya bukan ke konsumen lagi Pak, tapi ke toko lagi Kemana? di sana. Oh, Toko, gitu. toko-toko luar kota. Jadi ya nggak kedeteksi ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau sih sebenarnya nggak usah ditanya ke mereka udah ketahuan Pak. Kita anggap diri kita sebagai konsumen lah. Kita beli Konsumen, papan oke. tulis kenapa ya kan? Ya, Ada yang ini, Pak. karena Ada yang harus betul-betul berangkat dari mereka, karena ini yang mau kita cari duplikasinya. Misalnya nih, how much money they have. Berapa banyak uang yang mereka punya. Kemudian what makes them feel good about buying? Apa yang membuat mereka senang dari pembelian papan ini gitu? Karena pelayanannya kah? Karena harganya kah? Karena bahannya? Karena pengirimannya atau yang lainnya? What they expect of you? Apa yang diharapkan mereka ke kita? What they hmm, think about you? Apa yang mereka pikirkan tentang kita? Nah, ini yang menarik ini. What they think about your competitor. Jadi, hmm, apa yang mereka pikirkan tentang kompetitor kita? Ini memang butuh survei untuk mendapatkan data yang valid, karena kalau misalnya, terutama ini ya, terutama untuk pembeli-pembeli yang loyal customer, atau kalau mau disampling, yang loyal berapa, yang apa hit and run berapa gitu, yang sekali beli berapa gitu. Kemudian kalau terkumpul data ini, baru kita cari profiling apa namanya customer yang memiliki profil yang sama gitu, profil yang sama. Karena ini paling paling mudah menduplikasi bisnis yang sudah eksis dibandingkan betul-betul masuk ke pasar yang baru ya, yang kita nggak ngerti behavior mereka. Itu nanti kita jadi sangat capek sekali. Itu sangat capek untuk mencari-cari pasar baru. Nah, padahal yang membuat kita itu aman itu kita bisa maintain pasar lama gitu. Kan target dari hmm, semua pemasaran itu kan
terjadi pembelian atau terjadi transaksi dan repeat order. Repeat order kemudian cash. Nah, kalau seandainya kendala yang kemarin misalnya Pak Dharma itu di Tempo sama Mitra. Nah, Tempo ini bisa dibuat aturan baru, Pak. Kan ini Pak Dharma yang pegang kendali mestinya, bukan bukan konsumennya Pak Dharma. Selama ini kalau jual ke grosir atau distributor itu kan mereka minta Tempo. Nah, ada beberapa teknik untuk menjadikan Tempo menjadi cash itu ya apa namanya? Semua pembelian dan penjualan dilakukan dengan cash gitu. Saya pernah waktu zaman supplier bantal guling itu sekalinya ngasih Tempo itu apa namanya? Pembayaran sampai 4 bulan, Pak. Saya nggak tahu kalau di Pak Dharma berapa lama ini temponya. Ke konsumennya atau dari supplier ya, Pak? Bapak ke konsumennya Bapak kan supplier ya? Distributor ya? Oh, maksudnya saya jual ke sana itu paling lama. Terakhir sih kemarin yang paling lama itu di Gramedia, Pak. Gramedia itu bisa sampai 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Iya. Berarti kan puasanya 3 bulan, Pak. Ya, tapi saya Iya. stop jadinya. Kenapa, Pak? Saya Di stop stop. kelamaan. Saya stop karena Oh, kelamaan. iya, iya. Nah, itu menurut saya sudah keputusan yang tepat ya, memecat Ya, customer ya. Kan kita punya apa profile customer yang good customer sama bad customer ya. Karena kalau misalnya ini tadi kita membuat profiling 10 pertanyaan ini, 10 pertanyaan ini kita mau menemukan siapa yang menjadi good customer, siapa yang menjadi bad customer. Jadi Pak Dharma dari semua customer Bapak itu silakan dimasukkan survei ini ke mereka. Boleh pakai Google Form, boleh pakai ya say hello, telepon, kemudian nanya-nanya sedikit gitu. Atau yang Bapak ketahui sendiri langsung diisikan. Nah, tapi memang ada yang tidak bisa dikarang itu adalah di bagian ini, Pak. Di bagian yang apa? How much money they have, what makes them feel good about buying, what they expect of you, what they think about you, what they think about your competitor. Jadi mereka sebagai misalnya Gramedia selain menerima dari Bapak pasti juga mendapatkan kiriman dari kompetitor Pak Dharma. ya. Nah, kita perlu tahu apa yang membuat mereka itu berpikir pindah atau memikirkan kompetitor kita. Berpikir pindah atau mendukung kompetitor kita atau ya bisa mendukung, bisa tidak mendukung, bisa disamakan, kita dianggap sama seperti kompetitor kita. Nah, data ini kalau kita dapatkan, itu kita bisa membuat USP gitu, unique selling point. Jadi, jangan-jangan USP yang selama ini kita genjot itu tidak selaras dengan USP yang dipersepsi oleh customer kita. USP itu ada, ini saya spill nih Pak. Sebentar. Ada beberapa jenis USP meskipun di luar 8 ini mungkin masih ada. Ada orang beli itu karena bahannya, ada yang karena fungsi produknya atau speknya, ada yang karena harganya, ada yang karena servisnya, ada yang karena kualitasnya, ada yang karena kedaerahannya, secara lokasi dekat, ada yang eksklusifnya, ada yang prosesnya.
Nah, tadi yang di problem statement itu kan problem statement yang pertama itu adalah biaya ongkir. Karena biaya ongkir maka dia masuk juga ke harga. Kemudian problem statement yang kedua tadi harga ya, harga lebih murah. Yang ketiga tadi tentang portable itu yang keberapa tadi ya? Keempat, fitur ya. Yang ketiga fitur. Kalau fitur ya 3 Pak. Ya, fitur itu kan berarti fungsi produk. Fungsi produk. Jadi apa? Kalau melihat problem statement kita tadi, itu nomor 1 dan nomor 2 itu harga. Nomor 3 itu fitur. Berarti fungsi produk. Nomor 4 tadi portable ya Pak? Ya. Portable itu pasnya masuk mana nih? Bahan nggak mungkin ya, fungsi. Bahan ya? Oke, mungkin bahan ya. Oke. Nah, 3 USP ini terlalu banyak. Artinya untuk menjadi alasan orang beli dengan melibatkan 3 USP itu terlalu banyak. Karena kalau semakin banyak USP itu akhirnya kehilangan USP. USP itu sebetulnya keunikan dari produk atau bahan lain atau barang lain, produk atau jasa lain yang menjadi kompetitor kita, baru disebut USP. Kalau nggak ada keunikannya, karena kita terlalu banyak USP yang mau dikejar, bahannya bagus, fungsinya banyak, harganya murah, servisnya berkelas, kualitasnya tinggi, daerahnya dekat, eksklusif, proses, itu artinya kita nggak punya USP, Pak. Kalau apa? Karena nggak punya USP, nggak punya pembeda, jadi produk yang kita jual itu nggak ada bedanya dengan produk lain. Kalau nggak ada bedanya, kita nggak bisa mengendalikan. Ya. Nggak bisa mengendalikan. Nah, tapi ini USP ini kita bahas di sesi khusus nih, Pak. Karena kita belum tajam di who-nya itu. Who has the problem gitu. Jangan-jangan mereka ini tidak ada masalah dengan harga. Mereka mau bayar mahal, yang penting barangnya bagus, awet, garansinya lebih lama. Garansi itu di sini berarti masuk kategori service ya, pelayanan. Kemudian ada yang belinya itu memang karena dekat. Itu mereka hanya mau beli dari yang terdekat, yang punya satu kota sendiri. Nah, kalau terdekat kan berarti strateginya nggak bisa lagi dengan harga saja gitu, tapi menyiapkan ketersediaan di kota-kota yang menjadi pasar kita. Ya. Gitu. Jadi memang pentingnya mengenali customer tadi karena kita mau ibaratnya mengukur. Ini udah kelihatan belum, Pak? Belum, Pak. Mengukur USP-nya, Pak. Karena kalau misalnya USP-nya kita nggak clear, nanti pada saat kita mengemas produk itu menjadi sulit. Ini USP sama problem statement yang di sini tadi, Pak. Ini nanti kita validasi di pasar, kemudian kita pertajam lagi di sini. Kira-kira customer kita itu gendernya apa, usia berapa, lokasinya di mana, tingkat pendidikannya apa, income-nya berapa. Nah, kemudian kita
kita narasikan, kita definisikan orang yang beli itu ada di mana. Ini contoh Pizza Hut. Pizza Hut itu geografisnya adalah urban area, kota Hmm. kelas 1. Kota kelas 1 itu kan urban area. Kalau Hmm. di Lampung mungkin di ibu kotanya ya, di Bandar Lampung ya Pak. Ya, betul. Ya, nah itu tempat-tempat urban area. Demografisnya usia 25 sampai 50 tahun. Psikografisnya penyuka makanan Eropa. Behaviornya praktis. Nah, eh, behavior praktis ini hasil hasil interview ya. Jadi orang-orang yang makan Pizza Hut itu memang orang-orang yang pengen praktis gitu. Nggak seneng ribet dengan bikin sarapan atau bikin makan malam atau makan siang atau apa. Yang penting langsung bisa ready to eat gitu. Hmm. Hmm. Termasuk orang jualan teh aja, teh itu kan ada banyak jenis ya Pak. Ada Hmm. teh celup, teh seduh, ada teh botol atau RTD. RTD itu berarti ready to drink. Hmm. Dan Hmm. urusan teh aja dari mulai harga 1.000, yang teh gelas itu 1.000-an Ya, ya, betul. sampai harga ratusan ribu. Saya punya temen itu penyuka teh. Dia beli teh TWG. Teh TWG itu 1 onsnya itu harganya 300.000. Oh. 300.000. Tapi untuk nyeduh teh TWG ini ada alat khusus. Alat khususnya harganya 700.000. Jadi untuk untuk mendapatkan teh TWG yang siap minum, itu dia butuh budget 1 juta. Tapi itu dibeli, Pak. Ya, Gitu. dia Ada pembelinya. Ada pembelinya dan eh, behaviornya orangnya nggak praktis gitu. Memang apa dia bisa menikmati ritual itu gitu. Ritual membuat teh itu bisa menikmatinya gitu. Hmm. Hmm. Dan dia berani bayar lebih mahal. Nah, berarti bicara customer ini memang harus presisi ya. Presisi sampai ke wilayah pikiran mereka, kebiasaan mereka. Nah, saya tuh menduga tentang penjualan-penjualan yang tadi yang online yang mau Bapak bidik Hmm. itu kalau misalnya mereka bisa sanggup menjual dengan harga yang tadi, terus harga yang 35.000 laku Hmm. sampai 6.500 pieces ya Pak. Ya, Meskipun kita sama-sama nggak tahu ya itu order beneran real. atau order fake Ya, order ya. ya, ya, ya. Iya, tapi sedikit banyak tadi Bapak jadi tahu ya intinya di marketplace itu Ya, untuk ya. menaikkan reputasi reputasi toko sebetulnya sebagian ada yang menggunakan eh, teknik optimasi dengan cara itu fake order. Hmm. Nah, itu eh, dengan mengumpulkan total kompetitor yang ada di marketplace, apa betul Pak Dharma mau masuk ke situ? Karena Pak Dharma posisi sebagai produsen gitu, Ya. produsen dan distributor. Karena bisa jadi mereka itu pasarnya Pak Dharma sendiri gitu. Artinya toko-toko itu silakan dihubungi untuk dikirimin produknya Pak Dharma biar mereka yang jual retail, tapi Pak Dharma ngirim ke toko-toko itu gitu. Bisa jadi loh. Artinya kalau memang sejak awal Pak Dharma membidiknya itu B2C, ya Hmm. nanti kita validasi dengan kebiasaan customernya Pak Dharma. Karena membuka pasar baru itu seperti halnya kita membuka bisnis baru, Pak. Ya, ya. Iya. Jadi gitu Pak untuk tugas tugas hari ini Caranya menjawab 10 gimana, Pak? pertanyaan ini, Pak. Langsung ketemu atau bagaimana ini ya untuk survei? Boleh. Survei ini boleh telepon, boleh pakai Google Form dengan 10. Intinya Bapak mendapat jawaban dari 10 profiling ini. Bisa Hmm. minta ngisi Google Form, tapi sebaiknya sih interview ya. Karena ada beberapa yang mereka tidak mau buka di apa
di kertas. Mau ngambil sampling, kan kemarin kalau nggak salah di company profile-nya Bapak ada beberapa mitra yang sudah biasa menjualkan ya. Ada 7 atau berapa itu. Iya, iya. Ya, Nanyanya itu ke misalnya customer-nya apa ke ininya, langganannya ini, Pak? eh, kalau saran saya keduanya. Untuk Duanya. yang langganan ini, untuk langganan ini menemukan pain mereka. Mm-mm. Pain mereka itu berarti yang menjadi masalah mereka apa. Mm-mm. Kalau ke customer ini untuk testing the water gitu. Jadi Bapak bisa melihat kalau seandainya mau langsung B2C, isu yang dimiliki customer itu apa gitu. Bisa jadi nggak keempat-empatnya, Pak. Bisa jadi yang 4 yang problem statement yang kita buat tadi itu, jangan-jangan bukan isu mereka gitu. Mm-mm. Secara online nggak ada ya caranya itu, Pak, ya, untuk nganuin mereka ya? Ada, Mm-mm. dia tadi menggunakan Google Form. Jadi kita bikin beberapa kuesioner, kemudian kita kirim linknya ke mereka, minta waktu mereka 5 sampai 10 menit untuk mengisi Google Form itu, untuk Nah, kita ini grab kan datanya kayak itu. gitu bisa bisa ganggu waktu orang kan, kenyamanan orang. Gimana caranya lebih efektif biasanya yang pernah dibuat ya, Pak, ya? Apa dikasih? Kalau ada sebagian yang ini Pak, gandeng gandeng tim survei gitu. Ya Nah, memang gimana? apa namanya? Kalau gandeng tim survei kan beberapa ada jasa survei yang Contoh. melayani seperti ini, tapi tidak murah Pak. Apa Oh. survei ini? Karena mereka eh, menyiapkan orang untuk datang dan menyiapkan kuesioner yang disusun gitu. Kalau Hmm. misalnya apa Bapak bisa menghubungi 7 orang tadi, itu ya minta waktu sekitar 2 atau 3 menit atau 5 menit lah ya, ngobrol Hmm. sebentar seputar ini gitu. Selama ini yang mereka pikir tentang kompetitor Bapak itu siapa saja, apa yang membuat mereka punya pikiran ke mereka, Hmm. kemudian yang mereka harapkan dari produk ini itu apa. Kalaupun misalnya menyebut harga, harga yang seperti apa yang apa mereka inginkan. Hmm. Kemudian ongkir, kemudian termin pembayaran, itu mungkin bisa digali seputar itu. Yang penting data itu valid, valid by apa ya, berdasarkan pasar gitu Pak. Karena kalau misalnya apa, kita mau memperluas pasar, yang kita lakukan adalah menduplikasi data itu gitu. Ketika data itu sudah kita terima, bahwa profil customer kita itu adalah orang yang budget belinya itu sekian, penghasilannya sekian, kemudian mereka senangnya itu karena yang jual Pak Dharma langsung misalnya gitu. Nah, Hmm. kalau apa misalnya nih ada customer yang barangkali ketika ditanya apa yang membuat kamu beli ke saya, ya karena kamu yang jual gitu. Kalau yang jual bukan kamu, aku nggak mau beli gitu. Hmm. Ada juga begitu Pak. Kemarin saya juga menemukan ada lembaga sosial yang apa bisa berhasil mengumpulkan donasi dari pemilik komunitas toko-toko emas. Hmm. Toko-toko emas ini kan eh, peng apa ya, yang dominan memiliki kan komunitas tertentu. Ada satu Hmm. komunitas yang jualannya jualan emas. Nah, mereka itu menyalurkan dana sosialnya itu selama ini nggak mau keluar gitu. Tapi mereka kalau dihubungin seseorang, kalau orang ini yang hubungin dan datang sendiri, itu mesti ngasih dana sosialnya. Hmm. Kalau yang datang orang lain nggak mau ngasih. Jadi USP-nya adalah USP-nya itu pay-nya itu ke ini service, ke pelayanan. Jadi ketika dilayanin orang lain nggak mau. Nah, kalau sudah pelayanan begini berarti yang perlu diturunkan, dibedah itu adalah jenis pelayanannya dan jumlah layanannya apa aja sampai orang itu hanya mau ngasih kalau yang datang orang itu gitu. Yang Hmm. datang itu namanya Bu Suryati namanya. Bu Suryati itu kalau datang ke toko-toko emas itu mau bantu panti asuhan yang dikelola oleh suaminya Bu Suryati ini.
Tapi kalau Bu Suryati ngirim orang lain, itu nggak mau bantu, gitu. Pemilik-pemilik toko emas tuh nggak ada yang ngasih uang, nggak ada yang ngasih donasi, nggak ada yang ngasih dana sosialnya. Nah, ini contoh-contoh customer, ini kalau bisnisnya bisnis sosial ya. Ada yang Ya, bisnisnya, eh, ya sebagian kita punya tetangga jualan warung kelontongan kan Pak, ya. itu. Kan itu mereka beli ke tetangga itu kan ya USP-nya karena dekat, gitu. Hmm. Kalau bicara harga mungkin ada yang lebih murah di tempat lain, tapi dia tetap belinya ke tetangga sendiri karena yang membuat dia beli itu karena dekatnya atau karena yang lain karena bisa diutang gitu. Karena bisa karena bayarnya bisa diutang, bisa ditempo. Nah, itu kan Hmm. USP, Pak. Sehingga kalau misalnya mau memperbesar pasar, USP ini kita temukan dulu baru kita perluas. Kalau di digital nanti ini jadi tagline-nya, Pak. USP ini. Kenapa bisa muncul tagline apa murah dan hemat gitu ya di Indomaret misalnya. Itu betul-betul berangkat dari USP. Yang USP dulu ya. tahun 2008 ya. 2008 apa 2007 ya. Mm-mm. Indomaret itu kalau kalau mau bikin outlet, Pak, itu radius 1 sampai 3 kilo itu petugasnya ini, Pak, bongkar-bongkar sampah rumah tangga Mm-mm. gitu. Tahu nggak, Pak? Kenapa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Mm-mm. Jadi mereka kan kalau mau survei ke warga sekitar, sabun jenis apa aja yang biasa dipakai, itu kan banyak yang nggak mau jawab tuh. Ya, ya, Terus ya. mereka penghasilannya berapa, mereka kan nggak mau jawab tuh. Iya, kan nggak Tapi nggak kalau mudah kayak gitu kan? iya, tapi kalau dibongkar sampahnya, kan ketahuan Ya. bungkusnya. Hmm. Bungkus sabunnya ini, Hmm. samponya ini. Nah, dari situlah mereka menentukan eh, outlet yang akan dibuka itu Potensi apa enggak? produk Potensi. produk yang dijual itu yang potensi apa aja, yang Hmm. dikasih promo yang mana gitu. Jadi promo itu kan nggak mesti sama itu, Ya, ya, ya. Iya, ya. ya kan? Hmm. Ada yang apa? Ada yang eh, se- sesuai kebiasaan warga setempat, ada yang tidak. Yang dikasih promo kan produk-produk yang nggak biasa dipakai. Kalau yang Hmm. biasa dipakai nggak pernah dikasih promo, makanya kita datang ke satu Indomaret ke Indomaret yang lain promonya bisa beda. Ya, ya. Nah, itu cara menemukan profile customer sehingga USP mereka untuk produk-produk yang sudah biasa mereka pakai itu harganya nggak ada promo. Mereka sudah familiar gitu. Tapi untuk menaikkan penjualan mereka memberikan promo ke produk-produk yang nggak biasa mereka pakai. Ya, Sehingga ya. mereka yang tadinya belanja cuma produk yang biasa mereka pakai, mereka nambah dengan produk yang nggak biasa mereka pakai. Itu Betul. itu tahun tahun itu Pak ya, tahun itu surveinya begitu. Kalau yang sekarang mungkin sudah lain ya cara surveinya ya. Hmm. Tapi dulu caranya begitu. Kayak produk papan tulis Nah, ini kan produk general ya, Pak ya. Nah, misalnya saya bikin semacam Google Form, terus nggak mesti konsumen yang real beli papan tulis kita misalnya. Saya ada kawan, dia ya, ini juga berpotensi beli papan tulis gitu loh, Pak. ya. Misalnya saya kasih kuesioner seperti itu ke mereka, efektif nggak, Pak? Asal satu profile. Satu profile itu begini. Hmm. Mereka secara usia itu sama seperti para pembeli yang lain. Hmm. Hmm. Secara apa perusahaan tempat bekerja sama seperti perusahaan pembeli yang lain. Hmm. Karena kita jadi tahu mana yang pembeli, mana yang belum. Yang Hmm. belum itu painnya apa, yang sudah pernah beli painnya apa. Hmm. Mungkin jangan-jangan kita justru mengetahui apa kekurangan produk kita itu dari orang-orang yang sudah pernah beli yang belum sempat komplain gitu. Kan kadang orang komplain tuh nggak langsung ke kita yang penjual ya. Hmm. Hmm. Komplainnya ke medsos atau komplainnya ke orang lain gitu. Oh, jangan beli di situ lagi. Itu gampang rusak gitu.
baru dipakai sebulan sudah rusak. Kayak Nah, dari jangan-jangan, marketplace tadi itu kan ada customer yang lama kan Pak yang pernah beli kan. Kita ya misalnya betul. Japri, kita inbox kayak gitu bisa juga kali ya Pak ya. Oh, bisa juga, betul, bisa juga. Itu juga Hmm. bisa juga. Kita minta review, minta Mm-mm. apa pendapat. Mm-mm. Dan Mm-mm. saya pernah itu waktu beli beli laptop Huawei itu dapat berapa hari saya dapat kiriman ini kuesioner dari Huawei. Hmm. Jadi apa mereka minta saya mereview produk yang saya beli. Hmm. Hmm. Selain selain review bintang ya. Kalau bintang di apa Kan marketplace kadang-kadang mungkin kita kan kita gampang aja kasih bintang 5 lah kayak gitu. Udahlah nggak enak iya lah iya kasih. Padahal sesungguhnya kan iya ada yang kita nggak suka dengan produknya kan bisa aja betul kan. betul betul. Mereka kalau ngirim bintang itu kan yang penting nggak dikirimin notifikasi lagi gitu. Kan Ya, ya, kita habis beli kan sering dapat notif belum ngasih review atau belum ngasih ya, apa penilaian ya, belum ya, ngasih ya. penilaian ke penjual gitu. Akhirnya kita yang penting ngirim aja. Nah, tapi yang aslinya kan kita belum menggali. Nah, boleh-boleh aja Pak kalau mau diambil dari customer itu, Hmm. customer yang existing. Jadi pertanyaannya 10 ini ya Pak ya. Mendapatkan jawaban dari 10 ini. Pertanyaan boleh dikembangkan, boleh juga di apa? Kayak tadi ini, how much money they have. Nggak Itu kan selama sulit, nggak jawab. selamanya orang mau membuka gitu. Tapi kalau ditanya pengeluaran bulananmu berapa, misalnya untuk biaya SPP berapa, untuk bayar utang angsuran berapa, itu kan bisa memperkirakan oh, kemungkinan pendapatannya segitu. Ya, ya. Karena kalau ditanya pendapatan mungkin dia reject dulu gitu, nggak mau. Hmm. Oke, oke. Ya, tapi dengan begitu kita nanti akan menemukan profil customer kita kepada siapa kita perlu menggandeng bermitra, itu nanti enak sekali. Mau nyari database dari BPS atau dari lembaga-lembaga survei yang lain atau dari Google Trend, nanti kita akan mudah memasukkan kata kunci dengan area yang mau kita bidik gitu. Sehingga Hmm. iklan iklan kita atau eh, ya budget-budget bonus yang kita kasih itu ke orang-orang yang memang Tepat. peminatnya tinggi gitu. Iya, tepat gitu. Daripada nanti boncos apa namanya Ngebonceng. ya bahasa digitalnya iklan kemana-mana nggak banyak yang mau gitu Benar-benar. gitu Oke. Pak. Mungkin begitu dulu untuk hari ini. Ya Pak. Besok masih bisa. Pak saya info ya Pak ya kalau besok ya. Boleh nanti. Oke, Mungkin siap siap nggak apa-apa Pak, selama di karena besok Jawa ini di mungkin. besok itu kan ada yang sudah Lebaran Pak kalau di Oh ya udah off apa berarti nggak apa-apa di Pak. kita. Iya, jadi di kantor kami besok juga libur sebetulnya 28, 29, 30 itu libur karena barengan Lebaran Idul Adha itu kurban. Hmm. Ya mungkin nanti kalau enggak ya minggu depan Pak ini. Ya minggu depan lagi Karena aja. karena mungkin survei ini juga butuh waktu ya buat Bapak. Benar. Apa namanya? Kalau Cepatnya sih langsung di enaknya kalau kalau telepon itu kadang-kadang nggak enak juga sih Pak. Enak kan nanti kalau udah di Lampung saya bisa atur waktu ke itu ke customernya sih. Oh iya, iya, boleh, boleh. Nggak Ya ini apa-apa. Selebihnya saya kumpulin melalui telepon apa Google Form. ya, Saya coba. ya, Hmm. oke. Karena ini teknik ini yang dulu membuat bolu bolu kukus apa sangkuriang, Hmm. terus jadi bakpia Tugu Jogja, Hmm. jadi bolu kukus Tugu Pahlawan. Hmm. Itu produknya sama Pak, tapi apa yang tadinya hanya ada di Bogor, terus ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Surabaya. Jadi sebutan bakpia kukus itu belum pernah ada sebetulnya. Tapi Hmm. karena Jogja itu dikenal sebagai bakpia, dia bikin produk bakpia kukus, padahal isinya itu ya isinya adalah bolu kukus gitu. Hmm.
Itu omsetnya luar biasa, ratusan miliar itu. Wow. Berawal dari sini semua ya Pak ya. Iya, berawal dari sini karena tadinya mau buka di Makassar, tadinya mau buka di luar Pulau Jawa, tapi begitu dia profiling siapa yang biasa membeli dia, kemudian pain-nya apa aja, terus dia tinggal nyari daerah yang punya pain yang sama, ya punya profile customer yang sama, terus dia buka di situ, gitu. Ya. Sehingga kalau misalnya tadi itu problemnya di ongkir, yang selama ini punya pain di ongkir itu di area mana aja sih gitu. Jangan-jangan cuma di area tertentu aja, yang area itu bisa Bapak selesaikan sendiri gitu secara ongkir. Misalnya bikin gudang atau bikin distributor centernya di daerah situ sehingga ongkirnya tidak harus kirim dari Lampung. Ya, oke. Ya, gitu dulu Pak. Mungkin Pak. untuk pertemuan hari ini. Oke. Thank Oke, you, Pak. terima kasih. Selamat berlibur dan mudah-mudahan minggu depan bisa ketemuan di Semarang. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, Oke Pak amin. Faris. Baik gitu. Terima kasih Pak Dharma dan selamat pagi. Ya, pagi Pak Faris.